Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita lanjutkan pelajaran materi Al-Quran hadis kita ke materi ke-7 tentang aspek kemukjizatan Al-Quran, masih di bab 4 tentang kemukjizatan Al-Quran. Al-Quran merupakan mukjizat Nabi Muhammad SAW yang bersifat maknawi atau rasional. Oleh karenanya, mukjizat ini hanya dapat dirasakan dengan kekuatan akli atau kekuatan akal, atau dengan kecerdasan pemikiran intelektual atau mata batin. Tidak bisa ditangkap dengan mata atau telinga atau indera beraba atau panca indera yang lain, tapi harus ditangkap dengan kecerdasan intelektual, kecerdasan mata batin atau kecerdasan akal. Al-Quran memiliki dua aspek kemukjizatan. Yang pertama, gaya bahasa atau uslub. Kemudian yang kedua, kandungan isi Al-Quran itu sendiri. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, gaya bahasa atau uslub. Gaya bahasa Al-Quran adalah gaya bahasa khas yang tidak dapat ditiru oleh siapapun. Susunannya sangat otentik dan indah. Bahkan para sastrawan Arab pun tidak bisa menirunya. Al-Quran memakai bahasa dan lafaz Arab yang meskipun indah tetapi bukan puisi, bukan prosa atau bukan pula syair. Dari sisi kemukjizatan inilah yang kemudian membuat mereka tidak pernah mampu untuk menandingi dan putus asa selalu merenungkannya. Kemudian merasa kagum dan menerimanya, lalu sebagian masuk Islam. Seperti yang Pak pernah jelaskan di pertemuan-pertemuan lalu. Salah satu contoh realnya tentang peristiwa masuknya sahabat Umar bin Khattab yang pada suatu ketika ia menolak dakwah Nabi Muhammad SAW, tapi suatu saat dia pulang ke rumahnya dan mendengar adiknya sedang membacakan ayat pertama di surat Toha. Betapa kagumnya Sayyidina Umar pada saat itu, lalu niatnya untuk menentang Rasulullah, menentang Nabi Muhammad, tiba-tiba sirna akan kekaguman beliau terhadap Al-Quran yang ada di surat Toha ini. Sehingga akhirnya beliau menemui Nabi Muhammad, tapi tidak untuk memeranginya, tidak untuk membunuhnya, tapi untuk masuk Islam atau menjadi Muslim. Ini merupakan kemukjizatan Al-Quran yang bahwa Al-Quran itu merupakan hal yang luar biasa sehingga bisa meluluhkan hati sahabat Umar bin Khattab. Bahkan beliau masuk Islam tidak sekedar masuk Islam saja, bahkan menjadi pemimpin dari umat-umat Islam. Keistimewaan uslub Al-Quran antara lain, yang pertama, keindahan dan kelembut bahasa Al-Quran, baik dari lafadznya maupun susunan kalimatnya. Kemudian keserasian Al-Quran dapat dirasakan oleh semua lapisan manusia. Cendekiawan, orang awam, sama-sama bisa merasakan keagungan dan keindahan Al-Quran. Yang ketiga, sesuai dengan akal dan perasaan, Al-Quran menyampaikan doktrin dan pengetahuan dengan kalimat-kalimat yang indah. Keindahan kalimat serta keanekaragaman susunannya, satu makna diungkapkan dalam bentuk suatu lafaz dan susunan yang bermacam-macam. Yang kelima, Al-Quran mencangkup dan memenuhi persyaratan antara bentuk global, ijmal atau umum, dan bentuk yang terperinci atau tafsil atau detail. Yang keenam, kalimat-kalimat yang lugas dapat dimengerti dan dipahami secara langsung. Atau ada lagi keistimewaan gaya bahasa Al-Quran yang lebih detail atau lebih rinci lagi. Yang pertama, terkait dengan ketelitian pengungkapan kata-kata. Suatu surat yang diawali dengan huruf-huruf tertentu biasanya menggunakan huruf-huruf itu dalam jumlah lebih banyak dibandingkan huruf lainnya. Contoh, dalam surat Qaf dapat ditemukan huruf Qaf berulang-ulang dalam jumlah yang lebih banyak daripada huruf yang lainnya. Jumlah rata-rata huruf Qaf yang terbanyak di dalam surat Qaf itu ternyata juga merupakan jumlah huruf Qaf itu yang terbanyak pula dibandingkan dengan jumlah huruf Qaf yang terdapat dalam surat-surat lainnya atau di dalam Al-Quran. Jadi dalam surat Qaf ini, jumlah huruf Qaf yang dipakai dalam surat ini paling banyak.
Kemudian jika dibandingkan dengan surat-surat lain, nampaknya huruf Qaf ini paling banyak di antara huruf-huruf lain dalam surat bersurat lainnya. Contoh lain seumpamanya huruf alif lam mim yang mengawali surat Al-Baqarah, jumlah masing-masing huruf tersebut ternyata lebih banyak daripada huruf-huruf lainnya. Hal ini dapat kita lihat sebagai berikut. Huruf alif berulang sebanyak 4.592 kali. Huruf lam berulang sebanyak 3.204 kali. Dan huruf mim berulang sebanyak 2.195 kali. Artinya, ketiga huruf ini paling banyak dibandingkan dengan huruf-huruf lain dalam surat Al-Baqarah. Kalau tidak percaya, ceklah sendiri. Nah, yang kedua, keseimbangan penggunaan kata-kata. Dalam Al-Quran terlihat pula keseimbangan kata-kata yang digunakan secara simetris atau garis lurus seperti itu. Misalnya, kata al-hayah yang berarti hidup berjumlah 145 kali. Itu sebanding sama dengan kata al-maut yang artinya mati. Antara hidup dan mati itu seimbang, yaitu diulang sebanyak 145 kali. Ini juga tentu mengisyaratkan keseimbangan antara kehidupan dan kematian. Memikirkan kehidupan dan memikirkan kematian itu harus seimbang. Seperti itu ya. Yang kedua, kata dunia yang berarti dunia berjumlah 115 kali. Sebanding dengan kata al-akhirah yang artinya akhirat yang juga berjumlah 115 kali. Begitu juga kata malaikah atau malaikat berjumlah 88 kali sebanding dengan kata syaitan yang berjumlah 88 kali. Kemudian kata zakat berjumlah 32 kali sebanding dengan kata berkah atau barokah yang berjumlah 32 kali. Nah, ini merupakan keunikan-keunikan keseimbangan kata dalam Al-Quran. Tentu masih banyak lagi seperti as-samawati wal ar. Tentu kalian pasti sering menemukan yang menggandengkan kata as-samawat, langit, wal ar, dan bumi itu secara berdampingan. Dan itu semua dituturkan dengan jumlah kata yang sama dan berimbang. Itu salah satu keunikan Al-Quran. Kemudian misteri angka 19. Angka 19 adalah angka istimewa dalam Al-Quran. Jumlah huruf yang terdapat pada kalimat basmalah ini juga ternyata terdiri dari 19 huruf. Ba 1, sin 2, mim 3, alif 4, lam 5, lam lagi 6, ha 7, alif 8, lam 9, ro 10, ha 11, mim 12, nun 13, alif 14, lam 15, ro 16, ya. Ha 17, ya 18, dan mim 19. Basmalah di ayat yang pertama kali di mushaf yang pertama kali berjumlah 19 huruf. Dan setiap katanya berulang 19 kali dalam surat-surat Al-Quran atau beberapa kali keliputan 19. Keunikan ini antara lain sebagai berikut. Kata ismun, nah ada yang di bismillah ini, berulang 19 kali dalam Al-Quran. Kata Allah, ini jalalah lafaz Allah ini berulang 2698 kali. Itu berarti 19 kali 142. Dan kata Ar-Rahman berulang 57 kali. Itu berarti 19 kali 3. Dan kata Ar-Rahim berulang 144 kali. Sama artinya dengan 19 kali 6. Itu merupakan keunikan-keunikan dari gaya bahasa atau uslub atau model penulisan dalam Al-Quran. Yang tentu itu tidak mungkin dilakukan oleh seorang manusia. Itu menandakan bahwa Al-Quran itu benar-benar istimewa dan bukan buatan manusia, yakni buatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kedua, aspek kemujizatan Al-Quran yang kedua adalah isi kandungannya itu sendiri. Kalau tadi model gaya tulisannya, kalau ini konten isinya. Yang pertama, Al-Quran mengungkapkan berita-berita yang bersifat gaib, yakni yang menceritakan masa lalu dan juga menceritakan masa datang. Contohnya yang terdapat dalam surat Yunus
ayat 92 tentang pengawetan jasad Fir'aun. Yang terjemahnya pada hari ini al-yauma, pada hari ini kami selamatkan jasadmu agar engkau dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu. Nah, tentu pada ayat ini Al-Quran menceritakan Fir'aun yang diawetkan dengan cara dibalsem atau menjadi mumi ya, sehingga utuh sampai sekarang. Hal ini bersifat haid karena tidak ada orang yang mengenalnya. Akan tetapi berita Al-Quran itu ternyata terbukti kebenarannya kemudian. Saat Al-Quran ini turun, jauh masanya dari Fir'aun atau dari masa Fir'aun ini. Pada zaman Nabi Muhammad hidup, cerita tentang Fir'aun ini tidak banyak diketahui, tapi dapat ditemukan jasadnya itu di piramida yang merupakan perkumpulan atau tempat pemakaman Fir'aun atau raja-raja Mesir yang diawetkan. Nah, ini merupakan jawaban dari misteri atau keajaiban yang terjadi masa lalu. Bagaimana mereka bisa awet jasadnya sampai sekarang, ternyata dibalsem atau diawetkan, dijadikan mumi seperti itu. Ini menceritakan tentang masa lalu, masa sebelum Al-Quran ini diturunkan atau sebelum zaman Nabi Muhammad. Kemudian juga Al-Quran menceritakan masa akan datang. Ya, ini yang menceritakan suatu saat umat Islam akan mengalahkan Romawi atau Persia, bangsa Persia yang sebagian saat itu Muslim akan mengalahkan Romawi. Padahal secara hitungan logika tidak akan mungkin. Kenapa? Karena Persia itu kerajaan kecil dan Romawi pada saat itu terkenal akan kegagahannya, baik itu Romawi yang ada di Roma, Romawi Barat maupun Romawi Timur, yaitu Bizantium. Nah, pada surat Ar-Rum ini, Al-Quran memprediksi bahwa kemenangan akan ada di bangsa Persia atau Iran. Seperti itu, yang sebenarnya itu tidak mungkin terjadi, tapi ternyata faktanya bahwa Persia ini benar-benar bisa mengalahkan Romawi Timur. Ini contoh Al-Quran menjelaskan tentang peristiwa yang akan datang. Yang kedua, kemujizatan ilmu pengetahuan. Al-Quran mengungkap isyarat-isyarat rumit yang terdapat dalam ilmu pengetahuan sebelum dunia ilmu pengetahuan itu sendiri sanggup mengungkapkannya. Terjemahnya, contoh di ayat surat Fussilat ayat ke-53. Kami akan memperlihatkan kepada kalian tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru dan pada diri mereka, sehingga jelaskan bagaimana bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tidak cukuplah bagi kamu bahwa Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu. Berupa ceritakan sedikit bahwa dulu sebelum Al-Quran ini turun, orang-orang Kristen atau Kristiani atau Nasrani berkeyakinan bahwa langit itu datar, bumi itu datar, langit itu juga datar, dan gunung-gunung mereka anggap sebagai tiang-tiang langit. Nah, teori itu dipatahkan oleh Galileo, tapi apa yang terjadi malah Galileo dihukum karena melanggar hukum-hukum gereja, kata mereka. Tapi sekarang sudah kita ketahui kebenarannya bahwa bumi itu tidak datar dan langit itu juga tidak datar, dan anggapan bahwa gunung itu sebagai tiang-tiang langit itu adalah kebohongan belaka. Nah, hal itu sudah kita ketahui bersama secara empiris, secara ilmiah menurut ilmu-ilmuwan, dan yang dikatakan Al-Quran bahwa benar bumi itu bulat dan langit dan bumi itu bagian yang terpisah. Banyak ayat Al-Quran yang mengungkapkan isyarat tentang ilmu pengetahuan seperti terjadinya perkawinan dalam tiap benda-benda, perbedaan fisik sidik jari manusia, kekurangan oksigen di angkasa, khasiat madu, dan hal-hal lain sebagainya yang kemudian berkembang menjadi ilmu pengetahuan modern. Contoh lain tentang ilmu modern ini seperti yang kita dapati di surat Yasin. Wasyamsu tajri li mustaqoril laha. Mustaqor di situ adalah tempat berdiam.
Nah, pada saat itu belum ditemukan istilah apa wasyamsu dan matahari tajri berjalan atau mengalir, makna aslinya mengalir tapi itu artinya berjalan limustaqor pada jalannya. Nah, nampaknya di dalam ilmu fisika mustaqor itu diartikan atau diterjemahkan dengan orbit. Jadi matahari itu mengelilingi sesuai dengan orbitnya. Itu juga menandakan bahwa matahari itu mengelilingi sesuatu yang bulat seperti itu. Dan itu juga mematahkan teori gereja yang mengatakan bahwa dulu bahwa bumi itu datar. Yang kedua, kemujizatan ilmu pengetahuan. Nah, ini ya sama yang tadi. Yang ketiga, Al-Quran merupakan sumber aturan hukum Islam yang bersifat universal atau umum dan mencakup segala urusan hidup dan kehidupan manusia. Ini merupakan kandungan-kandungan yang merupakan mukjizat atau sisi aspek kemujizatan Al-Quran itu sendiri. Profesor Dr. Haji Said Aqil Husin Munawar merumuskan aspek-aspek kemujizatan sebagai berikut. Yang pertama, susunan bahasa sangat indah, berbeda dengan setiap susunan bahasa yang ada dalam bahasa Arab, beda dengan karya-karya sastra Arab lainnya. Yang kedua, adanya uslub yang luar biasa, berbeda dengan uslub-uslub bahasa Arab pada umumnya. Sifat agung yang tidak mungkin lagi makhluk untuk mendatangkan hal semisalnya. Kemudian bentuk undang-undang yang detail dan sempurna melebihi buatan manusia, mengabarkan hal-hal gaib yang tidak bisa diketahui kecuali dengan wahyu. Kemudian tidak bertentangan dengan pengetahuan-pengetahuan umum yang sudah pasti kebenarannya. Kemudian selanjutnya menepati janji dan ancaman yang telah dikabarkan di dalamnya. Kemudian memahami segala kebutuhan manusia dan yang terakhir berpengaruh kepada hati pengikut sekaligus musuh atau orang-orang yang menentangnya. Ini merupakan aspek-aspek mujizatan Al-Quran menurut Profesor Said Aqil Husin Al-Munawar, pakar ilmu Quran yang berasal dari kota Palembang. Sekarang tugas. Jawablah pertanyaan berikut. Jelaskan mengapa Al-Quran adalah mujizat terbesar dari Nabi Muhammad SAW. Tuliskan jawaban tersebut di buku tugas, dan tugas insya Allah akan Pak koreksi saat jadwal tatap muka di kelas. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.